Happy Sunday FLC Family. Selamat datang kembali di online service kita untuk hari ini. Selamat datang juga di bulan yang baru, bulan Maret 2021. Nggak terasa, sudah 2 bulan kita lalui di tahun yang baru ini. Kita tahu bukan karena kuat dan gagah kita ada sampai saat ini. Semua karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kita semua. Kalau bulan lalu kita sudah diberkati melalui satu tema yang begitu luar biasa mengenai healthy life, di bulan yang baru ini kita akan mendapatkan satu tema baru, yaitu good habit, kebiasaan yang baik. Kebiasaan sehari-hari akan menentukan karakter dan fondasi dalam kehidupan kita. Dan kita percaya kebiasaan yang baik ataupun buruk tidak langsung terasa konsekuensinya. Namun kita percaya melalui topik ini kita dapat dibantu sama-sama belajar agar kita memastikan yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan tidak luput daripada kita. Ada satu ayat yang akan membantu kita pada hari ini dan saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk membacakannya bersama-sama. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya bacakan sekali lagi. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di awal tadi saya bicara tentang kebiasaan yang baik. Dan di ayat tadi diingatkan, salah satu faktor yang menentukan adalah bagaimana kita memilih untuk bergaul. So, pastikan Anda menyiapkan diri Anda yang terbaik, karena hari ini firman Tuhan akan sangat membantu kita menentukan good habit di kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan sama-sama. Saya mengundang, bukan hanya bernyanyi, bukan hanya mengeluarkan suara yang enak didengar, tapi kita percaya setiap pujian penyembahan yang kita naikkan mengandung kuasa. Have a blessed Sunday and God bless you. Shalom FLC, mari sama-sama kita mau memuji Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Buat suaramu katakan, telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalammu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah
bersyukur Tuhan atas penyertaan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Apapun musim kehidupan kami tahu Engkau selalu menyertai karena Engkau adalah Allah yang baik. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sembahyang, kami mau senantiasa bersyukur. Kau Allah yang baik, yang selalu ada bagi hidup kami.
hatimu. Ku bersyukur Tuhan. Tak dapat kami hitung kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama menyatukan hati kita, bersepakat untuk mendoakan setiap pokok-pokok doa yang sudah kita terima dari keluarga kita sendiri sepanjang minggu ini. Saya mengundang kita semua dimanapun Anda berada saat ini, tundukkan kepala Anda, tenangkan diri Anda. Anda boleh mengangkat tangan Anda, membuka hati Anda, dan kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk setiap pokok-pokok doa yang sudah kami terima sepanjang minggu ini Tuhan. Saat ini kami satukan hati kami sebagai satu keluarga. Kami bersepakat Tuhan untuk mendukung setiap pokok doa ini. Kami berdoa untuk keluarga kami yang saat ini sedang COVID dan sedang dirawat di ICU Tuhan. Kami juga berdoa bagi pendarahan di mata sebelah kanan, sakit stroke, sakit di bagian kaki, dan sakit asma. Kami percaya Tuhan, Engkau tabib di atas segala tabib, Engkau dokter di atas segala dokter. Segala sakit penyakit Tuhan, begitupun sesulit-sulitnya Tuhan, kami percaya bilur-bilur darah-Mu sanggup menyembuhkan, memulihkan setiap kami Tuhan. Bagi kami juga Tuhan yang saat ini mungkin ada gangguan fisik, kami juga percaya kesembuhan, pemulihan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi keluarga kami yang saat ini sedang mengalami masalah di finansial Tuhan, agar pemulihan finansial dan keuangannya dapat terjadi. Kiranya Engkau membukakan tingkap-tingkap berkat bagi keluarga kami ini Tuhan. Berikan dia akal budi, kebijaksanaan yang daripada-Mu, sehingga dia dapat mengelola finansialnya dengan baik dan keluar dari permasalahan finansial ini. Dari setiap kami juga Tuhan, apapun yang sedang kami alami saat ini, seberapa sulitnya, seberapa besarnya masalah yang sedang kami alami, kami percaya itu semua tidak lebih besar daripada Engkau. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang begitu banyak menyediakan mujizat bagi setiap kami. Dan kami percaya yang terbaik sudah Engkau siapkan dan pasti akan terjadi bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sudah berdoa, kami mengucap syukur dan kami katakan amin. Thank you church untuk begitu mensupport setiap pokok-pokok doa yang sudah kita naikkan bersama-sama. Dan di minggu ini ada satu press report yang sudah kita terima dari keluarga kita, yaitu sudah mendapatkan pekerjaan. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk press report ini. Dan di kesempatan ini saya mengundang setiap keluarga Tuhan. Yuk, sampaikan setiap pokok-pokok doa yang mungkin sedang ada bersama dengan Anda. Anda dapat menggunakan Linktree ataupun dengan nomor yang sudah disediakan. Jangan ragu dan kita percaya setiap press report akan kita terima melalui pokok-pokok doa yang sudah disampaikan.
Di dalam Bible Verse hari ini, kita diingatkan bahwa pergaulan yang buruk dapat mengganggu kebiasaan kita yang baik. Untuk memastikan kita memiliki pergaulan yang baik, kita dapat dibantu melalui satu komunitas bernama Passion. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk bergabung dan juga tertanam di komunitas Passion. Anda dapat menggunakan link tree yang ada di layar saudara ataupun dengan menggunakan nomor telepon yang sudah tertera. Pastikan diri Anda tergabung di komunitas yang baik. Jika Anda diberkati melalui YouTube channel ini, saya mengundang kita untuk subscribe dan menyalakan tombol notifikasi yang ada di kanan bawah untuk memastikan Anda tidak miss setiap konten yang sudah dipersiapkan dengan baik. Jemaat Tuhan juga dapat like dan meninggalkan komen di setiap video yang Anda saksikan. Di minggu pertama ini, kita akan sama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh senior pastor kita, Pastor Joso Supit, dan juga akan diikuti oleh sakramen perjamuan kudus. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk menyiapkan anggur dan roti, ataupun dapat menggunakan teh, minuman rasa, roti tawar, ataupun cracker. Kita siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak setiap jemaat Tuhan untuk mengambil posisi yang terbaik. Siapkan hati, siapkan pikiran Anda, dan pastikan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima menjadi kekuatan, menjadi inspirasi, bahkan menjadi berkat bagi kita semua. Enjoy the rest of the service, and God bless you. Puji Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan semua keluarga FLC. Saya percaya kita menikmati dan diberkati lewat pelayanan yang dilakukan oleh teman-teman dari FLC Worship. Tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Kita bersyukur kita bisa masuk di bulan yang baru Maret 2021. Dan FLC punya satu tema di mana sepanjang bulan ini kita akan belajar sama-sama. Judulnya adalah Habits, Good Habits atau kebiasaan yang baik. Apa sih kebiasaan? Kebiasaan adalah sebuah perilaku, sebuah aktivitas yang melekat di hidup kita. Tanpa diperintah akan otomatis selalu kita lakukan. Dan perilaku atau aktivitas ini, kebiasaan, selalu akan membentuk menjadi sebuah sifat atau karakter. Dan tahukah Anda bahwa kehidupan kita every single day, lebih dari 60% itu digerakkan oleh kebiasaan. Jadi kalau bicara habits, kebiasaan, kayaknya nggak terlalu berat-berat banget gitu gimana. Apalagi kalau kita bicara mungkin di khotbah, di Sunday service. Tapi coba renungi kembali, 60% kehidupan kita setiap hari tanpa kita sadari digerakkan oleh kebiasaan. Jadi topik tentang habits adalah sesuatu yang penting banget untuk kita bisa belajar sungguh-sungguh. Kita renungi dan kita coba terapkan hal-hal yang perlu kita ketahui dan kita miliki di dalam budaya kebiasaan hidup kita. Makanya nggak aneh jika kita terbiasa hidup dengan nilai-nilai yang baik dan benar, buah hidup kita juga pasti baik dan benar. Tapi jika kita terbiasa hidup dengan nilai-nilai kebodohan, perbuatan-perbuatan yang bodoh, yang tidak bijak, maka buahnya juga sama. Buahnya akan mendatangkan yang tidak baik, yang buruk di hidup kita. Dan semua itu dipengaruhi oleh kebiasaan. Kalau kita punya kebiasaan disiplin, punya kebiasaan memang memegang janji, selalu belajar atau punya budaya kebiasaannya nggak pernah melakukan setengah-setengah, selalu yang terbaik, ya nggak kaget. Hasil progres kehidupan saudara pasti tidak akan mengecewakan. Karena saudara tahu bahwa jerih payah saudara, bahkan kita sebagai orang percaya kita tahu jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Kebalikannya jika kita punya budaya yang seleboran, masa bodoh, cuek, acuh tak acuh, nggak terlalu peduli, maka ya kita bisa merasakan dengan sendiri bagaimana progres perjalanan hidup kita. Kita nggak punya pattern, kita nggak punya pola,
Kita menjadi orang yang mudah bingung, mudah panik, bahkan hidup dalam takut, juga kekhawatiran. Itulah kenapa di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini, tapi sekalipun tidak pasti, kita tahu bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan. Dan kita hidup karena Tuhan punya rencana. Janji yang pasti ditepati, digenapi untuk kita. Jadi kita mau nggak mau, kita benar-benar perlu kerjasama dengan baik bersama Tuhan. Salah satu cara kerjasama yang baik, bahkan terbaik dengan Tuhan di hidup kita adalah punya good habits atau kebiasaan yang baik. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita siap diberkati, kita izinkan Roh Kudus membantu kita dan Tuhan berbicara secara khusus. Di minggu pertama bulan Maret ini, saya ajak kita semua sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu. Kami berterima kasih Engkau membawa kami masuk di bulan yang baru bukan karena kuat, bukan karena gagah atau apapun yang kami lakukan. Tapi kami percaya seluruh hidup kami adalah karena cinta dan anugerah-Mu. Bapak, bimbing kami, pimpin kami, supaya di kehidupan kami di bulan yang baru ini kami tetap berjalan dalam kehendak-Mu. Kami siap belajar, merenungi apa yang Kau ingin sampaikan supaya benar-benar kualitas hidup kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu, sebagai prajurit-prajurit-Mu. Kami benar-benar hidup melakukan kehendak-Mu. Dalam kesetiaan, dalam ketaatan, dalam pengorbanan. Hidup kami sepanjang bulan ini, rinduan kami mencerminkan keteladanan-Mu. Roh Kudus bantu kami supaya kami bisa menangkap, merenungi, dan bukan hanya mendengar, tetapi melakukan kehendak Bapa. Berbicaralah ya Tuhan. Kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Kita yang siap diberkati sama-sama, yuk kita semua katakan amin. Good habits, kebiasaan yang baik. Kebiasaan tidak perlu diperintah lagi. Kebiasaan akan selalu otomatis kita lakukan dalam kegiatan, perilaku, dan aktivitas kita. Seorang psikolog terkenal bernama Timothy Fish berkata, menghentikan sebuah kebiasaan berarti membentuk kebiasaan baru. Sebuah respons baru yang lebih kuat. Jadi kalau kita bicara tentang kebiasaan, ya betul, kebiasaan bisa diganti. Kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang jelek, ya bisa diganti menjadi kebiasaan yang baik, kebiasaan yang benar, dan kebiasaan yang bijak untuk hidup kita. Tetapi memang begini, waktu kita punya satu budaya, kebiasaan baru yang kita lakukan, nggak langsung tuh kebiasaan yang lama hilang, enggak. Tetapi kebiasaan yang lama atau yang nggak bagus atau yang jelek itu menjadi tidak dominan lagi di kehidupan kita. Kenapa? Karena kita mulai ada satu kegiatan, satu pola perilaku, aktivitas yang kita mulai lakukan dan tanpa diperintah kita mulai menyukai untuk melakukannya. Itulah kenapa saya percaya Tuhan benar-benar izinkan kita FLC bulan Maret ini punya satu tema, yaitu habits, bahkan good habits. Kita diajak belajar, Tuhan bicara secara pribadi supaya kita bisa merenungi kehidupan kita tentang kebiasaan. Khususnya Tuhan mau kita benar-benar hidup dalam kebiasaan yang Dia kehendaki. Karena hidup kita bukan milik kita, hidup kita adalah milik Dia. Kita bertanggung jawab. Ada hal-hal yang kita jalani ini tanpa harus diperintah, harus menjadi budaya secara otomatis, perilaku, sifat, karakter kita itu mencerminkan keteladanan Yesus. Mutlak. Di tengah-tengah dunia yang tidak semakin lebih baik, tidak pasti, bahkan kita tahu kita sedang menghadapi pandemi global COVID-19, kita benar-benar justru dunia akan melihat kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gerejanya. Apa yang dunia lihat adalah bagaimana kita menjalani hidup kita di tengah-tengah tantangan ini, di tengah-tengah persoalan dan pergumulan. Makanya anak-anak Tuhan itu digambarkan seperti perumpamaan kota yang terletak di atas gunung. Kota yang terletak di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi.
pasti terlihat. Kenapa? Karena ada tujuannya. Supaya waktu kota itu terang bisa menerangi apa yang ada di bawahnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Nah, apalagi kita tahu 60% kehidupan kita tiap hari digerakkan oleh kebiasaan. Nah, coba renungi deh. Di perjalanan kehidupan kita belum jauh ini 2021, punya nggak kita kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang benar, kebiasaan-kebiasaan yang bijak, yang kita tahu kalau kita lakukan, hasilnya menguntungkan, hasilnya membawa kabar baik, hasilnya bisa dinikmati, hasilnya bisa memberi kita untuk mencicipi rasa bangga, bukan menjadi sombong ya, tetapi rasa bangga untuk menginspirasi bahwa iya, kita anak-anak Tuhan bisa selalu melakukan yang terbaik. Bahkan bisa dibilang gini, yang terbaik di tengah-tengah dunia yang jahat. Anak-anak Tuhan bisa melakukan yang terbaik di tengah-tengah dunia yang tidak adil. Anak-anak Tuhan bisa melakukan yang terbaik di tengah-tengah dunia yang kejam. Penuh kegelapan. Tapi ingat, kita telah diberi kuasa. Hidup kita punya purpose, hidup kita punya tujuan. Dan waktu kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kita. Bahkan Kristus memberi kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus beserta dengan kita. Jangan menyerah, keluarga FLC. Jangan putus asa dengan hidupmu. Jangan masa bodoh dengan hidupmu. Jangan menghukum dengan kata-kata yang negatif, kata-kata yang buruk tentang hidup, keluargamu, lingkunganmu, bahkan masa depanmu. Karena jika kita semua hari ini Tuhan izinkan untuk ada di online Sunday Service, Tuhan ingin menyampaikan kabar baik. Bahwa Tuhan mau saudara tetap melanjutkan hidup ini di bulan ini dengan kehidupan nilai yang terbaik. Dan salah satu yang Dia mau kita hidup di dalamnya adalah punya good habits, kebiasaan yang baik. Ingat nggak kisahnya Daniel? Bagaimana dia bisa lepas dan menang dari gua singa? Diperlakukan dan dihukum secara tidak adil, dipaksa untuk dibunuh. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan punya rencana, ya itulah kenapa Daniel bisa tercatat kehidupannya, sejarahnya di Alkitab, supaya kita bisa menyadari dan mengingat bahwa kematian telah hadir di kehidupan Daniel. Dalam masa mudanya, dalam masa depannya. Tidak ada lagi jalan keluar, pasti mati. Sejarah telah membuktikan setiap orang yang dihukum, diceburkan, dimasukkan ke dalam gua singa, nggak mungkin hidup. Tetapi kalau Tuhan bekerja, kalau Tuhan di pihak kita, kalau Tuhan bersama dengan kita, dan kita percaya, kita keluar lebih daripada pemenang. Itulah yang Daniel alami. Di mana? Di Daniel 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Ingatkan kisah di mana saat itu Raja Darius mengangkat 120 orang wakil-wakil raja untuk membantu dia. Tetapi ada 3 orang yang dipilih oleh Raja Darius membawahi ke 120 wakilnya. Salah satu dari 3 orang ini adalah Daniel. Dan ternyata Daniel punya wibawa leadership, kepemimpinan, pengaruh yang begitu kuat, begitu baik, sehingga menyebabkan orang-orang di sekelilingnya bahkan yang mungkin selevel dengan dia menjadi tidak nyaman, alias iri hati. Sebenarnya kehidupan bentuk Daniel di saat itu adalah bentuk keadaan atmosfer kehidupan yang sangat sering terjadi hari-hari ini. Karena Alkitab sudah berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara. Penghulu-penghulu roh-roh jahat bisa mencoba menerkam, menghancurkan, membinasakan hidup kita dengan berbagai macam cara. Ingat nggak kalau kita bicara di dunia leadership, kepemimpinan, di mana ada promosi, jangan lupa selalu ada apa? Oposisi. Itulah dunia. Penuh ketidakadilan, penuh ketidakjelasan, penuh rasa tidak percaya, penuh rasa tidak bersyukur. Ada rasa iri hati, dendam, kepahitan. Tapi anak-anak Tuhan harus paham dan tidak mudah goyah. Salah satu cara untuk bisa punya rasa paham yang benar, tidak mudah goyah, melangkah dengan iman adalah punya nilai hidup di dalam good habits. Kebiasaan
yang baik. Dan itulah yang dialami Daniel. Waktu beberapa orang, bahkan sebagian besar orang yang ada di sekitar kepemimpinan Raja Darius mulai melakukan atau mereka-rekakan yang jahat kepada Daniel. Dan mereka akhirnya berhasil meyakinkan Raja Darius untuk memastikan bahwa lihat, orang ini nih bagus, orang ini baik, tapi satu hal jeleknya, dia tidak mau menyembahmu. Dia malah menyembah Tuhan Allahnya. Padahal sudah ada hukum peraturan yang kita tetapkan, kita sepakati bersama bahwa selama 30 hari semua orang harus menyembah hanya kepadamu Raja. Tetapi orang ini, Daniel ini tidak taat, tidak melakukan apa yang telah engkau tetapkan. Dan memang terbukti secara hukum dunia, Daniel tidak menyembah Raja Darius, tapi Daniel tetap menyembah kepada Tuhan Allah. Dan itulah keadaan yang menyebabkan Daniel, perbuatan Daniel itulah yang menyebabkan dia ditangkap, disidang, dan raja dengan sedih hati harus memasukkannya ke gua singa. Tetapi apa yang Alkitab katakan dalam Daniel 6 ayat yang ke-11, Alkitab bilang begini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu, surat untuk dia ditangkap dan dihukum, telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Luar biasa. Daniel punya good habits. Daniel punya kebiasaan yang sangat baik, sangat benar, sangat bijaksana dilakukannya. Dan itu menjadi juga kunci penyebab di mana dia bisa mengalami kelepasan, kemenangan, dan tetap punya kehidupan atas gua singa. Dan akhirnya dia bisa melanjutkan kehidupannya menjadi kesaksian dan melakukan perkara-perkara hebat yang Tuhan sudah tetapkan buat dia. Gereja FLC, mari 2021 Tuhan sudah berikan. Tuhan memang tidak berjanji di tahun ini kita tidak dalam pergumulan, kita tidak dalam masalah atau persoalan. Masalah silih berganti, tantangan pergumulan, ada pandemik juga COVID-19 ini belum selesai. Bukankah Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan sudah kita terima, tapi kita nggak boleh masa bodoh, acuh tak acuh, nggak bisa. Hidup kita harus berpadanan melekat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah alfa dan omega, awal dan akhir. Kita hanya bisa berjalan, tidak menjadi buta, tidak menjadi tersesat, tidak menjadi gagal kalau firman Tuhan yang menerangi jalan hidup kita. Dan semua itu memerlukan good habits, budaya yang baik. Seringkali kebiasaan yang jelek, kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang tidak bijak itu sangat dipengaruhi dengan apa yang kita izinkan masuk di hidup kita. Masuk di pikiran dan masuk di hati kita. Dan itu bisa hadir oleh karena apa yang kita tonton, oleh karena apa yang kita lihat, oleh apa yang karena kita dengar. Di mana kita banyak menghabiskan waktu, dengan siapa kita menghabiskan waktu. Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Makanya kita nggak bisa sembrono menjalani hidup ini. Kita harus selalu bisa memberi makan yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman. Apa yang Daniel lakukan? Budaya good habits apa yang Daniel miliki? Daniel punya good habits, yaitu bagaimana dia belajar every day seperti yang dia biasa lakukan. Untuk punya hidup melekat kepada Tuhan. Satu gaya hidup ibadah. Ibadah bukan berarti terus-terusan saudara menyaksikan online Sunday service ini. Enggak juga, enggak seperti itu. Tapi tentang bagaimana saudara punya budaya hidup terbiasa. Hidup dengan makanan-makanan rohani. Saudara enggak canggung, saudara enggak merasa aneh, enggak parnoan. Untuk saudara bisa ada dalam hadirat Tuhan di pujian dan penyembahan. Menjadi hal yang menyenangkan, menjadi hal yang enak buat saudara. Kalau saudara bisa dalam mungkin lagi kesedihan, lagi ada hal-hal yang membuat saudara takut atau panik, saudara mau buka apa tuh? Buka pujian penyembahan. Di YouTube mungkin, di bank song saudara, di bank lagu saudara. Saudara mulai mendengarkan puji-pujian.
Yang saudara yakini bahwa setiap pujian yang dinaikkan kepada Tuhan ada kuasa. Kita harus mulai terbiasa untuk apa? Hidup dalam firman. Ya gimana caranya bisa hidup dalam firman kalau kita nggak tahu apa yang firman bicarakan, apa yang firman sampaikan, apa yang perlu kita tahu, apa yang perlu kita pelajari. Itulah kenapa penting punya budaya, good habits, baca Alkitab. Saya tahu nggak mudah baca Alkitab, tapi satu sisi saya juga tahu bahwa kita tidak sendirian di dunia ini. Gereja ini bukan punya kita, gereja ini punya Tuhan. Dan Tuhan waktu bangun gerejanya punya rencana, punya maksud di mana kita tidak menjadi sendirian, tidak kesepian, tapi hidup sebagai satu keluarga, hidup di dalam komunitas. Passion. Satu komunitas yang Tuhan titipkan di gereja lokal kita. Pakai passion. Pakai kesempatan, pakai wadah untuk kita punya satu keluarga, satu hubungan. Seorang akan yang lain. Yaitu apa? Teman seiman, keluarga seiman yang bisa menerima, bisa berbicara, ngobrol dengan kita apa adanya, tetapi terlebih kita bisa saling melengkapi di dalam apa? Budaya kehidupan rohani. Firman Tuhan, sharing firman, puji-pujian, menyembah, berbagi kesaksian, menguatkan dan mendoakan. Semua itu adalah good habits yang penting untuk kita hidupi. Secara otomatis kita memang percaya bahwa gak bisa hidup tanpa itu untuk selama-lamanya. Dan saya yakin saudara akan terkaget-kaget. Badai silih berganti, masalah silih berganti, tapi saudara tetap tinggal tenang. Karena saudara tahu Tuhan kita lebih besar dari semuanya. Dan di atas kayu salib dunia sudah dikalahkan. Dan sebentar sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus di minggu pertama ini, kita bisa mengingatkan bagaimana karya Tuhan yang sempurna. Dia berikan semua hidupnya di atas kayu salib. Karena di atas kayu salib dunia sudah dikalahkan. Keluarga FLC, maukah Anda punya perjalanan kehidupan, kesaksian, karya yang hebat yang Daniel alami bisa terjadi di kehidupanmu? Mungkin Anda nggak perlu harus masuk ke gua singa. Mungkin nggak semua orang di sekitar Anda mereka-rekakan yang jahat untuk membinasakan Anda. Tapi yang satu hal saya tahu begini, tidak ada satu bagian kita bisa jalani hidup kita yang terbaik tanpa Tuhan beserta kita. Makanya dia bilang, setia deh dalam perkara yang kecil. Nanti dia akan berikan perkara yang besar. Karena jika kita terbiasa tidak setia dengan perkara-perkara yang kecil, ya jangan berharap dong untuk bisa mendapatkan perkara yang besar. Karena dalam hal-hal yang mungkin kelihatannya mudah dan kecil aja kita terbiasa nggak menepati. Terbiasa nggak punya disiplin, komitmen, loyalitas. Kok kita bisa berpikir mengharapkan hal-hal yang besar menjadi bagian di hidup kita? Hidup ini adalah progres. Kita belajar nggak dalam hanya satu season atau waktu tertentu. Tapi kita harus menjadi seorang pembelajar setiap saat di hidup kita. Dan Yesus Kristus adalah guru sejati kita. Itulah kenapa hari ini saya mau memberikan saudara tips 3 kebiasaan yang perlu kita miliki, kita bangun menjadi sebuah good habits, kebiasaan yang baik, benar, dan bijak di hidup kita. Tanpa diperintah, secara otomatis akan mempengaruhi perilaku dan kegiatan di kehidupan kita. Apalagi di dunia yang sangat modern ini. Apalagi di dunia yang kayaknya konektivitasnya begitu cepat. Internet, digital, sosial media benar-benar melampaui akal atau yang bisa kita bayangkan. Kenapa? Karena segala sesuatu sekarang serba terhubung. Tahu gak sih? Hal ini kelihatannya menyenangkan. Tapi sebenarnya, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak belajar tentang keseimbangan hidup,
Apa yang kelihatannya menyenangkan bahwa kita semua begitu cepat bisa terhubung dengan segala sesuatu, bisa menjadi racun berbahaya di hidup kita. Serius. Kenapa? Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu sangat dengan cepat mempengaruhi kondisi apa? Hati dan pikiran kita. Dan apa yang ada di hati dan pikiran kita itu akan menimbulkan reaksi atau respon untuk menggerakkan sel-sel, bahkan tentunya otak kita untuk melakukan apa yang menjadi keinginan dari apa yang kita lihat, kita dengar. Dan semuanya ada di hati kita. Dan kebayang nggak kalau ada banyak hal yang kita inginkan di hidup kita? Kita jadi bingung sendiri. Kita nggak punya prioritas. Kita akan jadi kecapean. Kenapa? Karena kita selalu mau mencoba semuanya. Sampai-sampai kita lupa bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri. Hidup kita milik Tuhan. Of course kita harus punya impian terbaik. Benar. Tentu kita harus punya perencanaan. Tapi jangan lupa kita adalah milik Dia. Kehendak Dialah yang harus selalu menjadi gairah, inspirasi utama di kehidupan kita, siapapun kita. Kita orang muda, kita orang dewasa, kita orang tua, kita sudah punya keluarga atau kita masih single, dalam berhubungan atau tidak, punya pekerjaan atau tidak. Jangan pernah lupa. Tuhan tidak sedetik pun matanya terluput atas kita semua. Seberapa banyak pun jumlah anak-anaknya di muka bumi ini, dan percayalah setiap hari selalu ada pertobatan terjadi. Dia punya rencana buat setiap anak-anaknya sampai bumi ini penuh kemuliaan. Ini termasuk saudara, termasuk saya. Bisa nggak kita takut? Bisa. Bisa nggak kita khawatir? Bisa. Tapi jika kita hidup dalam budaya good habits, jika kita hidup dengan nilai-nilai kebiasaan yang baik, kita nggak akan mudah goyah. Kita nggak mudah terpleset. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita punya kendali atas semuanya. Untuk bisa memahami ini semua, ada 3 tips yang saya mau bagi sama saudara. Menjadi sebuah good habits di kehidupan kita. Nah, good habits yang pertama yang saya mau bagi buat kita adalah disconnect. Disconnect atau putuskan hubungan. Apa tuh artinya? Begini saudara, kita nih hidup di tengah-tengah yang sangat terconnect, sangat terhubung. Dalam dunia internet, digital, sosial media, platform, aplikasi-aplikasi. Ada juga yang baru yang namanya apa? Clubhouse, right? Coba perhatiin. Begitu banyak sekarang. Kalau saya mulai join Clubhouse juga, ikut ya tanggal 17 Februari kemarin. Masih coba melihat, wow, begitu banyak orang melakukan kegiatan komunikasi itu sampai larut malam. Dan percaya atau tidak, seringkali aplikasi seperti ini membuat kita menjadi FOMO juga. Apa tuh? Fear of missing out. Kita juga jadi takut kehilangan momen. Kenapa? Karena dunia yang sangat terhubung ini menyebabkan kita selalu ada dalam sebuah momen. Momen demi momen, silih berganti. Dan tahu nggak, namanya manusia itu selalu pengen ada di setiap momen. Itu sifat alami. Dan itu yang harus bisa dikelola dengan keseimbangan yang baik dan benar. Supaya nggak berat sebelah. Makanya dibilang seimbang atau keseimbangan. Tidak ada yang berat ke kiri, tidak ada yang terlalu berat ke kanan. Di tengah-tengah, center, seimbang. Tapi dunia yang sangat terhubung ini membuat saudara bisa apa? Menjadi letih, capek, dan saudara tidak sadar saudara lagi nggak berjalan di prioritas. Bukan hanya di prioritas, tapi seringkali kita nggak berjalan lagi di dalam kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan kadang-kadang nggak selalu tentang prioritas. Betul kan? Kita bisa hidup dalam ujian, kita bisa hidup dalam masalah, pergumulan, tetapi Tuhan lagi izinkan itu. Dan kita nganggap itu nggak prioritas kita. Ini bukan yang kita harapkan, jalan hidup ini. Tapi ternyata Tuhan lagi izinkan. Dan seringkali itulah kehendak Tuhan yang mungkin kadang-kadang nggak bisa dijelaskan dengan akal, logika, atau pengalaman, atau ekspektasi kita. Bisa secara tiba-tiba, tapi satu hal saya ingin kasih tahu, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan itu justru juru selamat, a savior.
Dan everyone, every people, every human being need God, need Jesus as a Savior. Tapi dalam menjalani kehidupan ini seringkali nggak sesuai. Ditambah dunia, memang dunia nggak otomatis membawa saudara dekat sama Tuhan, enggak. Karena di dunia ini bukan hanya ada kuasa Tuhan, tapi ada kuasa si jahat yang tujuannya ingin menghancurkan kita supaya kita tidak selamat. Kita pengen selamat, kita pengen masuk surga, tapi iblis bisa menjebak kita dalam budaya bad habits, kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Pengen sih surga, pengen masuk, tapi kita lagi enak, lagi doyan melakukan atau punya budaya kebiasaan-kebiasaan yang ternyata itu buahnya bisa membinasakan. Makanya kita harus menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan penuh kehati-hatian. Itu dikatakan dalam Roma 12 kan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya engkau bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang kehendak Allah dan bukan. Jadi kita nggak bisa sembarangan menjalani hidup ini. Itulah kenapa kita harus bisa punya satu budaya tadi, good habits yang kita miliki itu disconnect. Artinya gini, kita harus bisa punya keberanian membuat keputusan untuk memutuskan setiap hubungan yang kita tahu tidak membawa kita hidup untuk berjalan kepada kekekalan. Kita harus buat keputusan untuk segera mengganti setiap kebiasaan-kebiasaan yang salah, yang nggak benar, yang tidak bijak dengan kebiasaan yang benar, kebiasaan yang bijak, terlebih kebiasaan yang memang Tuhan ajarkan dan Tuhan kehendaki lewat firman-Nya berbicara kepada kita. Disconnect memberi kita juga waktu untuk apa? Rest. Istirahat. Supaya kita tahu hidup kita tidak diatur oleh apa yang ada di dunia ini. Tapi kita belajar dalam kerendahan hati menyerahkan hidup kita diatur oleh kebenaran firman dan dibantu oleh Roh Kudus yang tidak pernah setiap detik berhenti berbicara kepada kita. Bahkan selalu membantu kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Keluarga FLC, please do disconnect. Please lakukan, putuskan setiap hubungan yang saudara tahu apa yang saudara lakukan sekarang tidak menyenangkan Tuhan. Tidak membuat saudara menjadi setia, membuat saudara tidak menjadi semangat untuk mencari hadirat Tuhan. Segera putuskan. Putuskan segala sesuatu yang membuat saudara bilang, aduh saya gak punya waktu lagi. Aduh sorry saya gak bisa memberi. Aduh sorry saya belum bisa berdoa sekarang. Aduh sorry saya belum bisa melayani. Please disconnect. Kenapa? Karena ada banyak hal yang Tuhan sedang siapkan buat kita. Dirancangkan untuk kita. Tapi Tuhan perlu ketersediaan waktu kita. Ketersediaan tenaga kita. Ketersediaan kerelaan kita. Untuk mau taat, setia, dan rela 100% tegak lurus hanya kepada Tuhan. Jangan biarkan dunia ini mengatur, mendikte saudara. Sehingga saudara menomorduakan, menomortigakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, good habits yang perlu kita miliki adalah exercise. Atau apa? Latihan. Sehat itu mahal, setuju ya? Tapi sakit lebih mahal. Dan sehat itu adalah keputusan yang kita buat tentang bagaimana kita merawat kondisi tubuh fisik kita. Sehingga kita bisa menjalani hidup yang terbaik. Saya salah satu pribadi yang terus belajar dalam keseimbangan untuk bisa punya kondisi tubuh yang baik. Tadi sehat mahal, sakit lebih mahal. Tapi saya punya tujuan, saya rindu waktu saya sehat. Saya bisa menjalani kehidupan apa yang Tuhan berikan dalam tanggung jawab saya, termasuk bagaimana saya menjadi seorang ayah bagi anak-anak saya. Kedua anak laki saya saat ini sementara menjadi seorang ayah yang kuat, yang seger, yang bisa bermain secara bebas dengan mereka, bahkan physically siap sedia dalam panggilan untuk apa yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani.
Saya bersyukur sama Tuhan sampai detik ini, sampai hari ini kami sekeluarga tidak mengalami atau ada dalam kondisi COVID-19. Tapi saya ingin beritahu kepada Anda bahwa di rumah saya, di tempat kami tinggal, kami harus menghadapi pasien COVID-19 di mana asisten rumah tangga kami, di rumah kami, mereka adalah pasangan suami istri dan ternyata dinyatakan COVID. Dan akhirnya salah satu suster dari anak kami juga mengalami COVID. Dan ini membuat kami tidak lepas tangan karena kami tahu bahwa mereka adalah bagian dari keluarga kami. Tapi saya ingin katakan, teorinya ngomongnya gampang. Tapi waktu Anda tahu bahwa di rumah Anda ada yang mengalami COVID, bukan hanya 1 orang, bukan hanya 2 orang, tetapi bisa sampai 5 orang. Saya ingin kasih tahu itu bukanlah berita yang menyenangkan untuk Anda alami. Trust me. Dan sebagai seorang hamba Tuhan, yes, kami sekeluarga, saya dan istri saya bersepakat untuk tidak lepas tangan. Tapi mengambil bagian tanggung jawab untuk melayani, dan saya ingin katakan itu nggak enak banget. Perlu ada tenaga, perlu ada pikiran, perlu ada usaha. Tiba-tiba kami harus shifting mindset kami. Kami harus merubah, mengatur segala sesuatu yang kami sudah rancangkan di awal tahun ini tiba-tiba berubah menjadi kondisi di mana kami berdua menyerahkan diri kami untuk bisa melayani yang terbaik bagi keluarga kami yang selama ini Tuhan izinkan membantu melayani kami di kehidupan ini. Kebayang nggak kalau kita nggak sehat? Kebayang nggak kalau fisik saya nggak kuat, nggak prima? Capek. Emang kalau teori gampang, tapi kalau benar-benar ngalamin dan Anda harus terlibat mengurusi semuanya, itu sangat meletihkan. Tetapi saya bersyukur ternyata di balik kesehatan yang Tuhan izinkan untuk saya bisa peroleh dengan cara saya juga berolahraga, mengatur pola makan yang baik dan benar, ternyata ada manfaatnya. Saya bisa punya tenaga, semangat ekstra bukan hanya untuk diri dan keluarga, tetapi untuk orang lain yang mengalami kesusahan di keluarga, di rumah kami sendiri. Keluarga FLC, jangan sakit, jangan menjadi lemah, jangan hanya berdiam dengan kondisi Anda sekarang. Saya ngomong khusus untuk fisik. Kalau Anda tahu Anda mau bisa punya fisik yang lebih baik dari sekarang, ya move, bergerak. Anda bukan pohon, Anda bukan tembok. Anda bisa buat keputusan untuk bagaimana kondisi fisik Anda bisa seperti yang Anda rindu dan Anda mau. Sehat, kalau Anda mau sehat, hidup sehat, miliki. Buat keputusan bagaimana untuk menjadi sehat. Rubah gaya hidup. Kebiasaan-kebiasaan yang salah, soal makanan, soal minuman, soal pola istirahat, gak pernah berolahraga, jangan anggap remeh. Jangan nunggu malapetaka sakit penyakit datang, no. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk, tapi keputusan-keputusan atau kebiasaan-kebiasaan buruk kita lah yang membuat kita sampai ada di sana. Di kondisi di mana kita mulai bercermin, sadar, dan sampai bisa bengong sendiri. Waduh, kok saya jelek banget kondisinya. Aduh, kok saya bisa sakit kayak begini. Aduh, kok saya bisa nggak kuat. Aduh, saya lemah. Kok saya nggak seperti dia. Kok saya nggak bisa melakukan banyak hal, padahal umur saya baru segini. Umur saya masih muda. Perubahan bisa terjadi sekarang jika Anda mau. Dan Roh Kudus akan bantu. Butuh komitmen, butuh disiplin, bayar harga. Sehat mahal, tapi sakit lebih mahal. So, bertobat. Punya kebiasaan good habits yang kedua ini. Exercise. Banyak cara untuk berolahraga yang murah, yang mudah. Jalan di komplek, jalan di depan rumah, bangun pagi, hirup udara, bersyukur sama Tuhan. Lakukan strength atau stretching. Olahraga gerakan menguatkan tubuh yang manual. Sit up, push up, berlari, jogging. Atur pola makanan. Bisa dengan makanan-makanan yang murah tapi sehat, tapi tubuh Anda bisa bagus. Bukan berarti Anda tidak bisa makan enak, silakan aja, tapi hati-hati dengan porsi makanan. Jangan rakus, jangan serakah. Ingat, menahan apa yang kita mau coba masuk ke dalam mulut itu tidak mudah. Benar-benar nggak mudah. Tapi jika Anda bisa menang untuk menahan, menguasai mulut Anda, saya ingin katakan, Anda bisa menang di luar sana. Banyak hal terjadi di kehidupan Anda. Yang terakhir, yang ketiga, good habits yang perlu kita pelajari dan kita miliki di hidup kita adalah self-care. Atau apa tuh? Merawat diri. Ayo, di masa-masa pandemik, kita banyak hal yang sedang terjadi di sekitar kita dan membuat kita akhirnya tidak punya banyak waktu untuk kemana-mana. Kita ada dalam PKM dan lain-lain.
Tapi bukan berarti Anda cuek-cuekan dengan diri Anda. Ayo, jangan berhenti mengembangkan diri. Jadilah orang yang bisa melihat dunia terus berubah dan berkembang. Jadilah orang yang bisa melihat dan punya rasa peka apa yang sedang terjadi di sekitar Anda dan apa yang sedang dunia dan sekitar sedang tuntut dan harapkan di Anda. Anda bukan hanya numpang, tapi Tuhan izinkan kita ada di dalam dunia ini supaya rencana Tuhan bisa digenapi. Untuk itu kita harus bisa punya kepekaan. Bukankah visi gereja FLC adalah menjadi manusia dinamis dalam Kristus? Yang memaksimalkan kehidupan dan mempengaruhi sesama. So bersikaplah seperti itu. Jadilah orang jangan pasif masa bodoh. Dinamis, bergerak. Perhatikan apa yang sedang terjadi di sekitar. Jangan terlalu banyak membuat alasan yang membuat saudara akhirnya berpikir saudara orang yang tertinggal, saudara orang yang terlantar, saudara orang yang gak punya teman, saudara orang yang gak dibela. Berhenti mengasihani diri sendiri. Anda disayang Tuhan. Anda dihormati oleh Tuhan. Tuhan setiap hari memeluk hidup Anda. Kalau kita masih bisa ada di online Sunday Service ini, semua karena cita Tuhan yang sempurna buat kita. Dan hari ini mujizat akan terjadi. Pemulihan, penguatan di hati, di pikiran kita akan membuat kita bisa bersikap untuk membuat keputusan bahwa kami, Anda, saya, kita mau punya good habits. Kita mau mulai menggantikan bad habits menjadi good habits. Mungkin gak langsung hilang, it's okay, but you should try. It's okay gak langsung hilang, tapi jangan biarkan bad habits mendominasi hari-hari Anda, minggu-minggu Anda, bulan-bulan Anda. Jangan biarkan bad habits mendominasi hidup dan keluargamu di tahun ini. Kalahkan, ganti dengan good habits. Hiduplah seperti Daniel, punya satu budaya, bahkan kehidupan budaya good habits, kerohanian yang baik. FLC punya wadah untuk itu. Passion, ada banyak lagi juga di mana ada namanya Sound of Worship, di mana Anda diajak tetap terhubung lewat sosial media, supaya Anda bisa mengikuti apa yang firman dibagikan. Anda bisa terkonek. Jangan biarkan kerohanian Anda, secara khusus saya bicara kerohanian tentang kehidupan hubungan. Keberadaan murid kita adalah murid dan Yesus adalah guru. Bangun itu dengan sungguh-sungguh. Tapi kembangkan diri juga dengan apa yang Anda bisa pelajari. Skill Anda, mastering skill Anda, keahlian Anda. Bahkan Anda punya banyak waktu, extra time untuk mengembangkan diri Anda. Karena mujizat terjadi setiap hari. Jika Anda siap dengan diri Anda, karena Anda tahu Anda hidup dalam good habits, jangan kaget apa yang tidak Anda lihat, tidak Anda bayangkan, Tuhan sediakan buat Anda. Karena kata Tuhan, orang boleh berkata, ini belum musimnya, ini belum waktunya. Tapi kalau Tuhan katakan, ini musim berbuah, ini waktu untuk berbuah, maka buah-buah itu akan tumbuh dan berbuah terjadi pada hari ini juga. Hal yang sama lewat tubuh dan darah Yesus. Kemenangan telah Dia berikan. Dan jika Anda percaya bahwa kita adalah anaknya, Raja di atas segala raja, Tuhan yang telah mati untuk umat manusia, kita percaya Dia telah menebus dosa kita, Dia telah menebus hidup kita. Hidup dan masa depan kita ada di dalam Dia. Maka yakinlah apa yang dunia ini sedang perlihatkan kehidupan Anda di masa depan Anda. Jangan takut, jalan terus, forward living, karena Tuhan beserta dengan kita dan kita akan dipakai Dia bagi kemuliaan-Nya. Happy Sunday, Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita semua untuk ada di dalam hadirat-Nya. Dan saya percaya kita keluarga FLC telah menyiapkan setiap roti, anggur, minuman rasa, di mana kita akan segera masuk saat ini ke ibadah sakramen perjamuan kudus. Merenungi apa yang Dia sudah berikan. Dan kita percaya bulan Maret adalah milik Dia. Dia telah berikan buat kita dan kita punya kesempatan untuk belajar yang baru di bulan ini tentang good habits. Dan setiap minggu saudara akan menerima pelajaran-pelajaran yang menambahkan saudara supaya saudara tetap bisa hidup dalam nilai-nilai oleh karena kebiasaan yang baik, yang benar dan bijak. Saya beri saudara waktu untuk menyiapkan segala sesuatunya, roti dan anggur. Tiba saatnya kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini.
Terima kasih untuk minggu pertama bulan Maret Engkau telah memberikan kami kesempatan mendengar firman-Mu. Engkau telah berbicara dengan jelas supaya kami punya good habits, supaya kami punya kebiasaan yang baik. Dan akhirnya benar-benar kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, kehidupan kami digerakkan oleh nilai-nilai kebiasaan yang baik. Bapak, kami tahu dunia tidak mudah, tapi kami percaya keberadaan kami untuk melakukan hal-hal yang baik, yang benar dan bijak akan membuahkan karya-karya yang luar biasa dan Engkau dimuliakan di kehidupan kami. Dan saat ini kami berterima kasih kalau kami boleh mengingat, merenungi kembali pengorbanan-Mu dan akhirnya kami sadar hidup kami bukan tentang kami lagi, tapi oleh karena kuasa kebangkitan-Mu yang telah hidup di dalam kami. Kami angkat roti di tangan kanan kami dengan tinggi di atas kepala. Kami menyadari roti yang tidak beragi. Sebagai orang percaya kami hidup oleh karena iman dan kami percaya waktu kami menerima tubuh-Mu yang terpecah-pecah menjadi bagian di hidup kami hari ini. Setiap kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terimalah dengan ucapan syukur dan dengan penuh hormat. Di dalam nama Yesus terima dan makanlah. Haleluya. Haleluya. Saat ini marilah kita angkat setiap cawan di tangan kanan kita dengan tinggi di atas kepala. Kami bersyukur apa yang di tangan kanan kami adalah cawan yang luar biasa di mana darah-Mu telah tercurah di kehidupan kami. Hanya oleh bilur-bilur-Mu kami yang percaya hidup kami disucikan, dikuduskan, dibenarkan dan kami terima pengampunan dosa. Bapak, terima kasih untuk lembaran baru kehidupan yang kami terima di bulan Maret ini. Dan kami percaya hari ini kami sudah dimerdekakan. Kemenangan terjadi di bagian kehidupan kami. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan inilah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terimalah dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita mengambil waktu bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap berkat-Nya yang dicurahkan kepada kita secara khusus di online Sunday Service ini. Berterima kasihlah kita punya kesempatan, sebuah kehidupan, kerohanian yang bisa kita lakukan. Di mana bulan Maret ini kita sama-sama mau belajar untuk punya good habits, kebiasaan yang baik. Yang pertama yang bisa kita punya tentang good habits adalah disconnect. Belajar untuk bisa memutuskan setiap hubungan. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang tidak baik. Yang membuat kita tidak memuliakan, tidak ikut kehendaknya. Putuskan, beralih kepada kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita dekat, mengerti kehendaknya, tinggal di hadiratnya, punya rasa haus dan lapar lebih akan firman-Nya. Dan selalu siap sedia untuk waktunya kita semua dipakai oleh Dia. Yang kedua, good habits yang perlu kita miliki adalah exercise. Ayo, sehat mahal, tapi sakit lebih mahal. Dan kita punya kesempatan, semua kita punya kesempatan untuk hidup sehat. Jika kita sehat, jika kita kuat, jika kita bisa belajar terus hidup seimbang, percayalah, apapun yang akan datang, apapun judulnya, kita tahu ada kuasa Dia, kuasa Bapa yang lebih dari cukup. Bukan untuk membuat kita hanya melewati masalah, persoalan dan pergumulan. Tapi membuat kita, karena kita kuat, karena kita sehat, karena kita percaya, kita bisa bertindak dan melangkah dalam iman. Kita keluar lebih daripada pemenang. Dan yang ketiga, jangan lupa, miliki budaya good habits, yaitu apa? Self-care, merawat diri. Renungi, kita semua diciptakan dalam keunikan yang luar biasa. Jangan berhenti mengembangkan diri.
Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti berlatih. Jangan berhenti suka untuk mencoba. Dan percayalah, hidup Anda itu dinamis. Tidak stagnan. From glory to glory. Mau nggak dari kemuliaan kepada kemuliaan? Melangkah, bergerak, lakukan sesuatu. Dan izinkan Roh Kudus menyertai Anda. Dan membawa Anda naik tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Luar biasa keluarga FLC. Saya berterima kasih untuk semua kita yang dengan kompak, dengan tekun, dengan penuh kerendahan hati mau terus belajar sama-sama menikmati hadiratnya lewat setiap minggu di online Sunday Service FLC. Jangan malu untuk bisa menyampaikan, share info untuk online Sunday ini di YouTube channel ini kepada keluarga, kepada teman-teman yang lain. Supaya kalau kita diberkati, kita berdoa, yang lain juga menerima berkat. Untuk semua yang melayani, yang terlihat atau tidak terlihat, izinkan saya, Gembala, dengan seluruh kehidupan keluarga besar dan tim pelayanan, say thank you. Thank you untuk kerendahan hati. Thank you untuk kesetiaan. Dan jangan menyerah. Berlatih. Pakai gereja ini untuk mengembangkan diri Anda. Saya pakai gereja ini untuk mengembangkan diri saya. Berlatih untuk diri saya. Menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ayah, menjadi seorang sahabat, menjadi seorang teladan. Saya punya hidup nggak sempurna. Tapi saya pakai gereja ini untuk berlatih. Saya tidak hidup di impian orang lain. Saya tidak berusaha hidup menjadi orang lain. Saya belajar untuk tidak syirik. Saya belajar untuk tidak sama. Saya belajar untuk tidak rendah diri. Belajar untuk tidak minderan. Tapi saya belajar untuk semakin peka dan mau melihat kejelasan demi kejelasan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup saya dan keluarga saya. Saya percaya kita bisa melakukannya. Karena Tuhan menciptakan kita begitu unik dan luar biasa. Dan kalau kita diselamatkan, jangan lupa. Ada banyak orang, ada banyak sesama di sekitar kita yang belum mengenal dan belum menerima keselamatan. Biarlah hidup kita menjadi garam dan terang selalu. Tentunya saya tidak lupa di minggu pertama ini berterima kasih, thank you dan thank you. Saya nggak pernah ragu untuk bicara atau menyampaikan ini. Jangan takut dalam hal memberi. Setia, saya dan istri setia dalam memberi menabur karena kami tahu, kami belajar semua yang kami diizinkan untuk kelola bukan milik kami, punya Tuhan. Nikmatnya hidup ini atau tidak nikmatnya hidup ini bukan tergantung Tuhan, tergantung kita. Kalau kita banyak maunya, kita juga susah. Belajar mengucap syukur, itu sebabnya saya terlalu percaya semua pemberian Anda tidak sia-sia. Saya sangat percaya sepanjang bulan Maret ini hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan yang takjub dan hebat dititipkan atas kehidupanmu semua. Dan saya terlalu yakin keluarga FLC bisa mengelola dengan penuh integritas, dengan penuh kebenaran, tidak curang, tidak jahat, tidak culas. Kenapa? Karena hidup kita hanya oleh karena kasih Tuhan. So, jangan jadi orang yang menyakiti orang lain. Jangan jadi orang yang merugikan orang lain, apalagi menjahati orang. No, please, jangan lakukan itu. Karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Bersikaplah baik, bersikaplah gentleman. Jadilah orang yang penuh kehati-hatian, penuh rasa adil dan hormat. Maka saya terlalu yakin, Anda akan bisa bukan hanya menikmati rasa syukur, tapi Anda akan terkaget-kaget. Apa yang Anda punya lebih dari cukup. Kenapa? Karena kita punya Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Thank you buat setiap pemberian, persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, buah sulung. Setiap persembahan Anda diberkati oleh Tuhan. Kiranya roh kehati-hatian atas hidupmu melimpah-limpah. Terima kasih untuk hari ini. Senang bisa berjumpa lagi di minggu ini dan kita akan berjumpa lagi. Dan jangan pernah lupa, pastikan Anda menyaksikan atau melihat setiap jadwal pelayanan gereja FLC supaya kita tetap terhubung seorang kan yang lain sebagai satu keluarga. Mari tundukkan kepala, kita akhiri ibadah hari ini. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk apa yang telah Engkau sampaikan, Engkau telah berikan kepada kami. Kami menerima dengan penuh rasa syukur dan kami katakan, Tuhan Yesus, Engkau menyempurnakan semuanya. Roh Kudus, thank you. Biarlah Engkau bersama kami terus bisa kompak, kami bisa semakin peka dan terus tekun dan taat untuk mendengar suara-Mu dan kami bertindak atas kehendak suara-Mu di kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami akhiri ibadah dengan penuh ucapan syukur. Kami arahkan hati kami angkat kedua belah tangan kami sambut berkat-Mu. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah di kehidupan-Mu. Di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Dari hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati dan selalu siap menjadi berkat. Sama-sama semua katakan
Amin. Selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Hidupku bersinar bagi